Empat bintang Milan tak lama lagi pulih dari cedera. Siapa saja? AC Milan dikabarkan akan dapat segera mengkosongkan ruang perawatan mereka setelah sejumlah pemain yang saat ini tengah cedera tak lama lagi bakal pulih. Rossoneri begitu santer dihantam cedera bahkan sejak awal musim ini dengan sederet pemain mereka silih berganti memasuki ruangan perawatan. Bahkan beberapa dari penggawa raksasa Serie A tersebut harus masuk meja bedah. Akan tetapi, krisis tersebut tampaknya bakal segera berlalu. Menurut pemberitaan dari La Gazzetta dello Sport, winger Samu Castillejo kemungkinan akan menjadi yang pertama kali pulih. Mengingat ia diprediksikan bakal kembali merumput saat pasukan Stefano Pioli menjalani duel Serie A kontra Udinese akhir pekan ini setelah mengatasi cedera otot yang ia derita sejak akhir Oktober lalu. Bek sayap David Calabria ingin kembali merumput pada pertandingan melawan Empoli pada 22 Desember yang merupakan laga terakhir yang dijalankan Il Diavolo sebelum jeda musim dingin. Pun demikian dengan Ante Rebic yang cedera menjadi pasukan besar bagi lini serang Pioli. Sementara itu, kabar lebih baik pun diterima terkait kondisi Oliver Giroud mengingat pemain internasional Prancis tersebut diperkirakan bakal kembali ke starting 11 melawan Napoli pada 19 Desember untuk big match antara dua klub pemuncak klasmen Serie A saat ini. Terakhir, bek tengah Simon Kjaer masih harus menepi hingga musim ini berakhir dan informasi lebih detail mengenai masalah otot Rafael Leao masih dalam proses tunggu. Liga Champions berakhir dini, berapa pendapatan yang akan didapat Milan? Perjalanan AC Milan di Liga Champions musim 2021-2022 ini memang mungkin telah berakhir setelah 6 pertandingan penyisihan grup. Namun, raksasa Serie A tersebut bakal mendapatkan suntikan pendapatan menarik. Rossoneri telah dikalahkan Liverpool di San Siro pada Rabu dini hari kemarin, karena itulah mereka gagal lolos ke babak 16 besar Liga Champions dan bahkan harus pasrah finish sebagai juru kunci klasmen setelah menelan 4 kekalahan dari 6 pertandingan terakhir sehingga mereka pun tak berhasil mengamankan tiket ke Liga Euro. Calcio Finanza memberikan ringkasan mengenai jumlah uang yang akan diperoleh Il Diavolo dari kompensasi tersebut. Klub akan mendapatkan jaminan 15,64 juta euro atau 250 miliar dari bonus partisipasi dan 17,1 juta euro atau 274 miliar dari ranking history atau 10 tahun. Pembagian pertama dari market pool ditentukan berdasarkan posisi mereka di Serie A musim 2020-2021 sehingga akan ada tambahan 6 juta euro atau 96 miliar. Bagian kedua market pool dikalkulasikan berdasarkan hasil yang diraih klub Italia lain di kompetisi tersebut. Dalam hal ini, jumlah minimal adalah 2,7 juta euro dan kemudian 3,73 juta euro atau 59,7 miliar. Dengan menjumlahkan semua hadiah tersebut, ditemukan nominal angka 45,17 juta euro atau 723 miliar. Dan perlu diketahui pula, jika Milan mampu lolos ke babak 16 besar, mereka sejatinya bakal mengantongi nominal sehingga 60 juta euro atau 960 miliar. Milan masih berpeluang rekrut bek mahal meski terdepak dari Liga Champions. AC Milan dikabarkan masih berpeluang mengucurkan investasi yang cukup besar untuk mendatangkan bek tengah baru pada bursa transfer Januari mendatang meski tersingkir dari Liga Champions. Simon Kjaer terpaksa harus menepi hingga akhir musim ini setelah menjalani operasi untuk mengatasi cedera ligamen lutut yang ia alami dalam pertandingan Serie A Rossoneri melawan Genoa awal bulan ini. Pepe Di Stefano dari Sky Italia menyebutkan, dalam kurun waktu 2 pekan, ke depan baru akan diketahui lebih jelas apa yang ingin dilakukan Paolo Maldini dan Ricky Massara untuk mengatasi persoalan tersebut, mengingat absennya pemain internasional Denmark perlu ditutupi. Masih perlu diketahui apakah akan ada pemain mahal yang didatangkan Il Diavolo yang masih sangat mungkin, atau apakah mereka akan berupaya mewujudkan dalam status pinjaman dengan pilihan atau kewajiban pembelian. Melalui formula tersebut, mereka berupaya membagi anggaran agar tak banyak pengeluaran pada Mercato Januari nanti. Hal tersebut tentunya menjadi kabar bagus mengingat belakangan ini muncul isu bahwa Milan kini akan mempertimbangkan solusi lain yang lebih terjangkau seperti menghentikan masa pinjaman Mattia Caldara setelah raksasa Serie tersebut kehilangan potensi bertambah pendapatan 15 juta euro atau 240 miliar yang bisa mereka raih jika mampu lolos ke babak 16 besar Liga Champions sehingga anggaran mereka pada bursa transfer Januari nanti bakal berkurang. Pengaruhi dalam, luar, dan lapangan. Milan perlu segera atasi situasi Kessie. Frank Kessie tampaknya mulai memberikan dampak kepada AC Milan, baik di dalam maupun di luar lapangan, sehingga klub perlu menyelesaikan situasinya sesegera mungkin. Rossoneri menyorot bagaimana Kessie menjadi salah satu pemain terburuk Rossoneri saat menelan kekalahan dari Liverpool di Liga Champions Rabu dini hari kemarin, setelah tampil begitu impresif pada matchday sebelumnya menghadapi Atletico Madrid. Ia dapat dengan mudah dikalahkan Axel Oxlade-Chamberlain
hingga membuat Mo Salah mencetak gol penyeimbang. Selain itu, ia juga melewatkan 2 peluang emas pada 10 menit akhir laga yang bisa mengubah takdir raksasa Serie A tersebut. Untuk sekian lamanya, Milan dan fans mereka telah menunggu jawaban pasti dari pemain internasional Pantai Gading tersebut terkait tawaran pembaruan kontrak yang diajukan kepadanya. Besar kemungkinan duel kemarin malah merupakan laga terakhir di Liga Champions bersama klub, mengingat hingga saat ini ia belum menunjukkan tanda-tanda positif untuk memperpanjang masa tinggalnya hingga pendiriannya tampak tak lagi bisa diubah. Kendati demikian, menunggu jawaban yang tak pasti sejatinya tidak terlalu diharapkan. Rossoneri akhirnya lebih memilih menerima penolakan tegas sehingga manajemen raksasa Serie A tersebut bisa merencanakan strategi untuk masa depan lini tengah mereka. Saat performa Kessie di lapangan justru merugikan klub, masa depannya pun mulai mengganggu situasi di luar lapangan. Alhasil Paulo Maldini dan kawan-kawan dituntut segera mengatasi persoalan tersebut sesegera mungkin. Milan dan Inter berebut servis gelandang Hellas Verona Antonin Barak. AC Milan dan Inter dikabarkan tengah bersaing memperebutkan gelandang Hellas Verona Antonin Barak pada bursa transfer Januari mendatang. Setelah dua klub Milano saling berebut sejumlah target yang sama sebelumnya, seperti Stefano Sensi, Sandro Tonali, dan rumor yang mengkaitkan mereka dengan Gleison Bremer dan Julian Alvarez semakin santer diperbincangkan. Menurut pemberitaan dari surat kabar La Arena, nama baru pun muncul dalam radar Rossoneri dan Nerazzurri. Outlet tersebut mengklaim bahwa baik Milan maupun Inter sama-sama menginginkan Barak dari Hellas Verona yang musim ini tampil impresif dengan mencetak 5 gol dan 3 umpan gol di Serie A setelah pelatih sebelumnya Ivan Juric memberikan posisi gelandang serang pada musim terakhirnya di klub sebelum hengkang. Rossoneri dan Nerazzurri pun telah menghubungi Gialloblu untuk mengetahui peluang dilangsungkannya transaksi dan keduanya pun mendapatkan jawaban yang sama, yakni sang pemain tidak diizinkan pergi pada bursa transfer Januari ini. Sementara itu mereka bakal bersedia menggelar negosiasi transfer pada penghujung musim nanti, namun dengan harga awal 20 juta euro atau 320 miliar. Milan sendiri sempat dikaitkan Barak pada bursa transfer sebelumnya, namun isu tersebut tenggelam dan hingga saat ini belum ada langkah konkret yang mereka ambil. Akan tetapi situasinya tampaknya telah berbeda dan manajemen mungkin kali ini akan lebih serius mempertimbangkannya, terlebih dengan Inter juga berminat.